Nah, setelah pemangkasan atau setelah dirapikan, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jauh lebih rapi, terus juga batang cabang-cabangnya ini ditata melingkar seperti ini. Nah, nanti tujuannya itu supaya buahnya bisa bergelantungan di sini ya teman-teman ya. Halo, selamat pagi para sahabat penghobi anggur. Jumpa kembali bersama aku di sini di channel Kudus Garden ya teman-teman. Ini aku akan review lagi untuk anggur Gosvina. Nah, kali ini aku akan lakukan perawatan setelah adanya bunga ya teman-teman. Nah, ini bunganya udah besar-besar seperti ini. Udah besar-besar seperti ini ya teman-teman untuk bunganya ya. Nah, kali ini aku akan ini ya melakukan perawatan mulai dari mengecek media tanam, terus pangkas daun yang sekiranya sudah mulai tua, karena ini di sini kan banyak daunnya. Nah, banyak daun karena aku kemarin untuk cara pembuahannya itu dipotes pucuk, jadi ini masih ada banyak daun. Nah, setelah ini dari pengalaman saya selama membuahkan anggur ini, nanti akan aku hilangkan untuk daun-daun seperti ini ya, daun-daun yang ada di bawah bunga seperti ini nanti akan aku hilangkan, dan nantinya akan aku fokuskan untuk daun-daun yang ada di atas ini ya, cabang setelah bunga seperti ini. Daun-daun yang di atas ini gantian yang aku rawat ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk prosesnya nanti akan aku videokan ya teman-teman. Ini nanti aku akan pindah dulu untuk potnya ke sebelah sini supaya lebih lega. Nanti aku akan melakukan pemangkasan untuk cabang yang tidak terpakai juga akan aku pangkas, supaya untuk penyerapan nutrisinya fokus ke bagian bunga aja, seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Sekarang yuk kita mulai untuk pemangkasannya ya teman-teman. Untuk daun yang seperti ini, daun yang udah tua seperti ini akan kita buang ya teman-teman. Nah, seperti ini kita akan hilangkan untuk daun-daun yang ada di batang bawah. Nah, seperti ini teman-teman, nanti akan kita hilangkan satu persatu seperti ini. Untuk daun-daun gosong seperti ini juga kita hilangkan supaya nutrisinya fokus ke bunga ya teman-teman, seperti ini. Kalau teman-teman biasanya melakukan caranya seperti apa, bisa berbagi ini ya teman-teman, berbagi pengalaman ya, nanti tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya teman-teman, minta supportnya untuk subscribe channel ini Kudus Garden, agar kita sama-sama belajar, agar kita juga bisa berbagi pengalaman ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini akan kita hilangkan daun-daun seperti ini untuk mengurangi penyerapan nutrisi ke daun yang tidak diperlukan. Nanti untuk cabang-cabang yang ada bunganya itu nanti aku akan pertahankan beberapa daun yang ada di bagian atas setelah bunga. Nah, seperti ini ya teman-teman. Misalkan ini ada bunga di sini. Nah, ini untuk agar fokus ke sini, agar fokus ke bunga, ini nantinya akan aku stop terlebih dahulu ya teman-teman. Kisaran di 1 2 3 4, di 4 daun aku pangkas. Nah, aku pangkas di sini teman-teman. Nah, aku pangkas di sini supaya nutrisinya bisa fokus ke bunga. Nah, untuk nanti cabang ini kan mengeluarkan tunas lagi. Nah, itu akan aku biarkan seperti itu. Ini untuk penyetopan sementara aja teman-teman. Nah, ini ada yang di sini bunganya, hitung lagi 1 2 3 4. Nah, ini aku akan pangkas di sini teman-teman, agar nutrisinya fokus ke bunga. Nah, seperti ini. Selanjutnya pun sama teman-teman. Nah, ini ada batang sini, kita juga akan pangkas seperti ini ya. Bersihkan daun yang sekiranya sudah mulai tua dan sudah mulai rusak, kita akan buang ya teman-teman ya, untuk mengurangi penyerapan nutrisi seperti itu. Kalau teman-teman biasanya untuk melakukan pangkas pembuahannya itu biasanya di potes pucuk atau lebih seringnya di pangkas di bawah teman-teman, bisa di komen ya teman-teman ya, lebih
lebih rekomendasi yang mana kalau menurut teman-teman? Kalau aku seringnya potes pucuk teman-teman, soalnya untuk anggur aku yang di sini, nah ini untuk anggur aku yang di sini itu kemarin aku coba pangkas sedikit ke bawah ya, dan hasilnya belum menunjukkan bunga sampai sepanjang ini. Nah ini nantinya akan aku itu ya, ganti media tanam, terus aku akan fondasi pruning aja, pembentukan cabang ulang aja, soalnya untuk pemangkasan buah yang kemarin, pembuahan kemarin di sini itu tidak memunculkan bunga seperti itu teman-teman. Nah kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kalau aku seringnya memang pakai potas pucuk teman-teman. Kalau pakai yang pruning menurut hitungan bat, aku malah sering kalinya gagal seperti itu. Nah untuk proses yang ini yang kemarin aku lakukan untuk di anggur goswi ini, itu caranya adalah aku pilih bat yang potensial teman-teman. Nah itu setiap kali pemupukan aku pangkas di satu bat, sehingga nutrisinya itu bisa tertekan ya, tertekan di cabang itu, kemudian bisa memecah bat yang kita tentukan. Nah itu nanti insya Allah bisa potensinya lebih besar dengan cara seperti itu teman-teman. Satu kali pemupukan kita pangkas, satu kali pemupukan kita pangkas sampai dengan tertuju kepada bat tujuan kita ya teman-teman. Nah setelah sampai kepada bat tujuan kita itu kurang lebih pemupukan yang keempat atau kelima kali, itu kita biarkan sampai sprut. Apabila misalkan tidak membawa bunga, nanti kita bisa pangkas satu bat lagi di belakangnya seperti itu ya teman-teman. Nah ini untuk pengurangannya sudah lumayan ya teman-teman, pengurangannya sudah lumayan seperti ini. Nah untuk cabang yang tidak membawa bunga seperti ini nanti akan aku pangkas ya teman-teman. Ini ada cabang yang tidak membawa bunga, aku akan pangkas segini teman-teman. Nah segini aku akan hilangkan aja. Ini juga untuk cabang yang tidak membawa bunga ini, itu ya teman-teman ya, kecil karena batangnya dia kecil, terus juga setiap kali aku buahkan di batang yang kecil seperti ini memang terbukti tidak bisa seprut membawa bunga teman-teman. Usahakan memang batangnya itu besar. Nah ini kita hilangkan. Untuk daun nih yang ada di sini juga nantinya kita hilangkan ya teman-teman, seperti ini. Nah supaya dia fokus ke bunga saja. Ini enggak aku hilangkan langsung semua ya teman-teman, karena untuk mengurangi resiko penyerapan nutrisi itu, alangkah baiknya ada sedikit daun yang masih bertahan. Nah seperti ini pun juga nanti kita batasi ya teman-teman. Ini kita batasi di 1 2 3 4 sini ya, kita batasi di sini sambil menunggu tunas airnya seperti lagi seperti ini. Nah ini pun juga sama, kita batasi. Ini ada bunga di sini. Nah ini kita batasi juga teman-teman, kita potong di sini ya, kita potong di sini. Nah gini teman-teman, supaya nutrisinya bisa fokus ke bunga. Mudah-mudahan sih nggak banyak yang rontok nantinya ya, mudah-mudahan nggak banyak yang rontok, banyak yang jadi berry. Nah masih ada lagi yang belum kita hentikan untuk pucuknya, yang ini ya, kita hentikan pucuknya, untuk tunas air yang ada di cabang setelah bunga ini juga kita hilangkan ya teman-teman ya, tunas airnya. Nah ini dari mana ini? Ini dari cabang kecil ini. Oh cabang kecil ini enggak bawa bunga juga, enggak membawa bunga ya teman-teman cabang ini ya. Jadi kita pangkas saja, kita hilangkan, kita pangkas saja. Aduh. Nah
kita hilangkan, kita pangkas saja untuk cabang yang tidak membawa bunga supaya fokus nutrisinya ya teman-teman. Seperti ini ya, kita hilangkan cabang yang tidak membawa bunga. Kalau memang cabangnya kecil itu potensinya rendah ya teman-teman untuk membawa bunga ya. Apakah ada teman-teman di sini yang bisa membuahkan dengan cabang yang kecil? Untuk caranya seperti apa, coba bisa dibantu komen juga ya teman-teman ya. Nah untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah nanti agar nutrisi-nutrisi itu bisa fokus ke bunga gitu ya. Nih ini teman-teman. Nah kita batasi. Nanti untuk yang seperti di sini kita biarkan ya teman-teman ya. Nanti sembari ini bunganya mekar, kemudian untuk jadi berry nanti kita butuh daun yang banyak. Setelah berry ini usahakan kita tumbuh daun yang banyak ya teman-teman, minimal di 12 daun supaya rasanya maksimal. Untuk berry-nya nanti anggurnya bisa maksimal rasanya gitu ya teman-teman ya. Nah selain di cabang anggur seperti ini, nah kita juga cek di batang dan media tanam. Nah setiap kali ada tunas yang seperti ini kita buang ya teman-teman. Untuk media tanam usahakan lembab ya teman-teman. Nah ini agak sedikit kering, nanti kita akan siram ya teman-teman. Nanti kita akan siram supaya tidak terlalu kering ya. Setiap kali ada bunga, teman-teman itu wajib mengecek media tanam supaya tidak telat dalam penyiraman. Jadi pastikan lembab ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Untuk update selanjutnya nanti setelah mekar dan jadi berry, nanti kita akan videokan lagi ya teman-teman. Untuk anggur goswi ini itu ada di 3 cabang tersier yang membawa bunga ya teman-teman, tapi bunganya banyak. Setiap cabang itu lebih dari 1 bunganya, lebih dari 1. Nah, coba kita hitung dari sini ada berapa. 1 2 3, terus ini dalam itu 4 ini, terus 5 besar, paling besar ini 5, terus ini ada lagi yang masih seperti ini 6 7 8 9 10 11 nih teman-teman, 12. Jadi ada 12 klaster bunga ya di sini ya teman-teman. Ada 12 klaster bunga, mudah-mudahan bisa mekar dengan maksimal dan bisa menjadi berry gitu ya teman-teman ya. Sampai jumpa untuk update selanjutnya di anggur goswi ini. Nah jangan lupa di subscribe dan komen ya teman-teman untuk berbagi pengalaman dan support channel ini. Sampai jumpa kembali bersama aku di Kudus Garden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah setelah pemangkasan atau setelah dirapikan, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jauh lebih rapi, terus juga batang cabang-cabangnya ini ditata melingkar seperti ini. Nah nanti tujuannya itu supaya buahnya bisa bergelantungan di sini ya teman-teman ya. Buahnya nanti bisa bergelantungan di sini. Tujuannya seperti itu. Semoga aja bisa menjadi berry sempurna ya teman-teman ya, seperti ini. Jangan lupa untuk sisa-sisa daunnya tadi kita buang di media tanam aja ya teman-teman ya, supaya untuk tambahan nutrisi ya, seperti itu. Nah seperti ini ya teman-teman, jauh lebih rapi, lebih ringkas, terus nutrisi juga bisa lebih terfokus gitu teman-teman ya.